Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruni Dewa Satitanya Dewi Samudra dengan nomor induk Taruna 2020426 dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai materi sistem pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, adapun persiapan pengoperasian sebelum memulai dinasan, selanjutnya ada pada saat melakukan dinasan dan setelah melakukan dinasan. Di sini ada tahapan-tahapan persiapan pengoperasian lokomotif, di mana yang pertama ada pemeriksaan sebelum mesin dihidupkan, kemudian ada sebelum menghidupkan mesin diesel, kemudian pemeriksaan sesudah mesin diesel dihidupkan, selanjutnya ada pemeriksaan di mana sebelum meninggalkan lokomotif atau pasca dinasan, selanjutnya bagaimana cara mematikan mesin diesel. Yang pertama ada pemeriksaan sebelum naiknya lokomotif. Yang pertama itu pemeriksaan adanya keretakan, keausan, atau baut yang kendor dan lepas. Kemudian ada pemeriksaan kebocoran yang terjadi biasanya pada tangki oli atau tangki bahan bakar. Kemudian pemeriksaan bahan bakar pada gelas duga. Kemudian ada pemeriksaan posisi keran udara, di mana posisi keran udara ini harus dalam posisi off. Selanjutnya ada pemeriksaan sebelum naik lokomotif, di mana pemeriksaan kondisi selang air. Nah, selang air ini harus diperiksa dan dilihat apakah terjadi kebocoran pada selang tersebut. Kemudian ada pemeriksaan kelengkapan inventaris lokomotif yang termasuk salah satu di dalamnya merupakan go-no-go item yang ada di lokomotif. Selanjutnya ada pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Yang pertama ada jauh benda-benda asing yang terdapat pada sekitar diesel tersebut selama berputarnya atau bekerjanya mesin diesel tersebut dalam menyalurkan atau menghasilkan energi listrik. Kemudian ada pemeriksaan pelumas MD dengan menggunakan dipstick. Selanjutnya ada pemeriksaan minyak pelumas atau guvernor MD. Kemudian ada pemeriksaan minyak pelumas atau kompresor. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan air pendingin atau air cooler. Kemudian ada pemeriksaan minyak pelumar gear fan atau fan radiator, kemudian ada pemeriksaan minyak pelumas gearcase main generator. Selanjutnya ada pemeriksaan pengaman overseas MD yang harusnya dalam posisi reset, kemudian pemeriksaan kran governor kompresor yang harusnya dalam posisi terbuka. Selanjutnya ada menghidupkan mesin diesel. Nah, menghidupkan mesin diesel ini terdapat dua spesifik yang terdapat pada lokomotif seri CC20101-38, yang kedua ada lokomotif seri CC20139-72. Yang pertama menghidupkan mesin diesel lokomotif seri CC20101-38. Persyaratan yang harus dipenuhi terlihat pada tabel tersebut bahwa terdapat gagang tenaga atau throttle handle yang dimana posisinya juga harus dalam posisi netral. Kemudian ada dynamic brake atau brake handle, ini juga dalam posisi yang netral. Kemudian ada reverser handle, itu juga dalam posisi yang netral. Kemudian kita mengecek semua sirkuit brake itu juga harus dalam posisi on, dan selanjutnya ada saklar baterai juga harus dalam posisi yang on. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya ECS tempatkan pada posisi pump yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI. Kemudian setelah tekanan bahan bakar tercapai, tempatkan ECS pada posisi start dan selanjutnya pertahankan posisi ini sampai mesin diesel hidup. Selanjutnya, sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi, maka jangan memindahkan ECS ke posisi run atau idle, karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel mati tidak terduga. Selanjutnya ada menghidupkan mesin diesel lokomotif seri CC20139
72. Persyaratan yang harus dipenuhi pun juga sama. Yang pertama ada gagang tenaga atau throttle handle, itu dalam posisi netral. Kemudian ada dynamic brake atau brake handle, itu juga posisi netral. Kemudian ada reverser handle atau tuas penunjuk arah laju lokomotif, di mana juga dalam posisi yang netral. Kemudian ada ECS itu dengan posisi yang start. Kemudian ada semua sirkuit brake itu juga dalam posisi on, dan saklar baterai juga dalam posisi on. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, tekanan tombol pompa bahan bakar atau FPRB yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai mencapai tekanan 40 PSI. Setelah tekanan tersebut tercapai, hidupkan tombol mesin ESC sampai mesin diesel hidup. Kemudian, sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi, maka jangan memindahkan ECS ke posisi run atau idle, karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Selanjutnya, pemeriksaan sesudah mesin diesel hidup. Yang pertama ada coba perabaan otomatik atau lokomotif itu sendiri. Kemudian periksa meter tekanan pada minyak pelumas dengan notch 8 minimal 4,6 kg per cm persegi. Kemudian ada pemeriksaan meter tekanan minyak bahan bakar, di mana dengan standar 2,8 kg per cm persegi. Selanjutnya ada pemeriksaan meter tekanan angin penyeimbang, di mana standarnya 5 kg per cm persegi. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan meter tekanan angin saluran pipa dengan standar 5 kg per cm persegi. Coba periksa deadman pedal apakah dapat berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya pengecekan pada seruling lokomotif, wiper, klakson, lampu utama, dan lampu semboyan juga harus berfungsi dengan baik. Kemudian ada pemeriksaan bekerjanya governor kompresor pada posisi cut-in dengan standar 8,8 kg per cm persegi dan dengan cut-out dengan standar 9,8 kg per cm persegi. Selanjutnya mematikan diesel elektrik. Yang pertama, tahapannya yaitu letakkan gagang throttle handle pada posisi netral dengan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Kemudian ada tunggu kompresor sampai bekerja pada cutout. Selanjutnya yang ketiga ada putar atau tekan tombol matikan mesin. Kemudian selanjutnya bagaimana tahapan meninggalkan lokomotif pasca dinasan. Yang pertama, kerjakan rem tangan atau handle rem, kemudian letakkan throttle handle pada posisi yang netral, selanjutnya letakkan reverser handle pada posisi yang netral juga. Selanjutnya ada posisikan semua pemutus arus atau circuit breaker pada posisi off, kemudian ada posisikan semua saklar yang ada pada meja pelayanan masinis, itu juga dalam posisi off, kemudian ada posisikan baterai switch, itu dalam posisi off, selanjutnya tutup jendela dan kunci pintu lokomotif. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.